Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Panas guys, AFF menolak dua klub daripada Indonesia menyertai ASEAN Club Championship Shopee Cup. Apa cerita ni bro? Sepatutnya Indonesia menghantar klub Liga 1 juara dengan naik juara, tapi diorang hantar ketiga dengan keempat. Memang taklah. Dan juga apa motifnya? Motifnya diorang takut nak bertemu dengan JDT, dengan Selangor FC. Confirm punya lah, betul tak? Takut? Apa itu Shopee Cup itu? Apa AFF Shopee Cup itu? Tidak jelas itu. Apa itu? Piala apa tuh? Piala Ciki itu. Silakan kalian ikut karena memang orang itu miskin trofi ya. Wajar lah. Justin Hubner baru-baru ini dapat ancaman pembunuhan lewat DM Instagram. Pesannya dikirim dalam bahasa Inggris dan isinya cukup kasar. Intinya, si pengirim bilang dia mau ngabisin Justin karena dianggap nggak layak jadi pemain timnas. Bahkan dia nyebut Justin sebagai lelucon besar. Tapi yang bikin miris, orang yang ngirim ancaman itu ternyata sebelumnya juga pernah ngasih dukungan ke Justin. Dulu dia sempat nulis, "Cepat sembuh Justin, kami butuh kamu." Bahkan si pelaku juga sempat bilang, 300 juta orang Indonesia siap lindungi kamu. Justin sendiri nanggepin semua itu dengan tenang. Dia nggak emosi, nggak marah balik, cuma jawab singkat, "Semoga kamu baik-baik aja saudaraku," sambil kasih emot ketawa. Lalu Justin nambahin satu kalimat yang cukup menohok. "Gimana bisa semuanya berubah segitu cepat?" kata Justin. Tanggapan Justin nunjukin kalau dia tahu cara ngadepin tekanan. Dia nggak cuma kuat di lapangan, tapi juga kuat secara mental. Dan dari kejadian ini, kita jadi diingatkan lagi bahwa pemain bola juga manusia. Mereka bisa salah, mereka bisa nggak sesuai harapan, tapi bukan berarti layak dimaki, apalagi diancam. Kalau kita benar-benar dukung timnas, semestinya kita juga bisa jaga sikap. Kritik boleh, tapi tetap waras. Karena ujung-ujungnya, pemain butuh kita buat berdiri, bukan buat dijatuhkan. Betul. Kalau sampai ancaman pembunuhan, saya pikir itu terlalu berlebihan lah. Janganlah seperti itu. Itu sudah konyol sekali. Kebijakan Johor Darul Tazim terus comot pemain naturalisasi Malaysia kian dipertanyakan. Apalagi beberapa... Ya, mereka ini sambil menyelam minum air, naturalisasi untuk Malaysia sekaligus cari pemain untuk JDT. Kan begitu mereka ini. Nama pemain naturalisasi terakhir yang direkrut Johor Darul Tazim belum banyak mengemas caps bersama tim Harimau Malaya. Nacho Mendes. Ditambah, beberapa pemain tersebut awalnya masih menjalani karir di daratan Eropa. Namun sayang Johor Darul Tazim justru memulangkannya. Pada jendela bursa transfer kali ini, ada 3-4 nama pemain naturalisasi Malaysia yang direkrut JDT. Apalagi pada musim terakhirnya, baik Joao Figueiredo dan Hector Hevel sama-sama masih berkarir di benua Eropa. Contohnya Joao Figueiredo yang berkarir di Liga Turki dengan memperkuat Basak Sehir sejak tahun 2023. Lalu, Hector Hevel juga tengah menikmati karirnya di kompetisi Liga 2 Portugal bersama Portimonense. Sementara itu, Nacho Mendes yang dikabarkan akan segera bergabung dengan JDT juga merupakan pemain Liga 2 Spanyol, Sporting Gijon. Pokoknya semua pemain yang bermain di timnas Malaysia yang sudah dinaturalisasi sama Malaysia, itu ujung-ujungnya bermain di JDT itu. Jadi kita bingung sebenarnya ya kan. Ini mau dinaturalisasi untuk Malaysia atau untuk JDT. Nah, itulah yang membedakan motivasi naturalisasinya mereka dengan naturalisasinya kita. Kalau kita motivasinya memang untuk timnas, semata-mata untuk timnas. Kalau mereka ternyata ada udang di balik batu. Selain untuk timnasnya, rupanya naturalisasinya mereka ini juga untuk salah satu klub terbesar, terkaya, terkuat di Liga Malaysia, JDT. Ya, jadi pemain-pemain yang seperti ya Nacho Mendes, Joao Figueiredo, sampai kemarin Hector Hevel yang bermain di Liga 2 Portugal dengan Portimonense, itu sekarang bermain dengan JDT. Jadi pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia
ujung-ujungnya itu bermain untuk JDT begitu. Jadi JDT sama saja dari mereka ini ya seperti ya adiknya timnas Malaysia lah. Jadi kalau mau bermain di timnas Malaysia ya bermain juga di JDT kan gitu. Breaking news, Malaysia tambah naturalisasi pemain saat berstatus non-klub. Ini dia Nacho Mendes, keturunan Malaysia asal Spanyol. Dia ini sebelumnya bermain di Sporting Gijon, tapi putus klubnya. Sebentar lagi dia ini akan bermain untuk timnas Malaysia. Tapi apa mau dikata, belum bermain untuk timnas Malaysia sudah akan dikontrak JDT. JDT dikatakan sudah selesai ikat Nacho Mendes 3 musim. Memang program timnas Malaysia ini udah benar ya guys, akan JDT pada waktunya. Dari 7 pemain naturalisasi baru Malaysia, sudah 3 yang bergabung ke JDT. Kemungkinan pada akhirnya mereka ini bakal ke JDT semua ya guys. Padahal rakyat Malaysia sudah bangga dengan pemain tim nasionalnya yang bermain di luar negeri. Ada yang di Turki, Argentina, dan Kolombia tentunya. Tapi pada akhirnya semuanya bakal ke JDT. Ini bagaimana tanggapannya teman-teman dari Malaysia ini? Apakah setuju-setuju saja atau bagaimana ini? Kalau ada yang dari Malaysia, komenlah sedikit. Jangan kalian sembunyi. Inilah perbedaan supporter sepak bola di Indonesia dengan di Inggris. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengaku sangat terkejut saat memimpin timnya melawan Liga Indonesia All-Star. Ia menyangka pada awalnya laga pramusim di Jakarta akan sepi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Oh, lebih jangan dari heran 40.000 kalau di Indonesia, Pak. memadati Stadion Gelora Bung Karno dan membuat atmosfer pertandingan sangat mengesankan. Di Inggris, pertandingan pramusim nyaris tanpa penonton, sepi, datar, tidak ada tekanan. Tapi di Indonesia, atmosfernya layaknya laga final. Bahkan Rowett menyebut ini sebagai pengalaman luar biasa. Menurutnya, dukungan supporter di Indonesia tak hanya sekedar hadir di stadion, tapi memberikan makna emosional yang tak dia temukan di negerinya sendiri. Karena di Indonesia, sepak bola bukan hanya pertandingan, tapi perayaan, semangat, dan bagian dari kehidupan. Ya, jangan heran kalau soal sepak bola supporter di Indonesia fanatismenya luar biasa. Jadi jangan heran kalau datang ke Indonesia pasti selalu ramai. Bahkan tur pramusim seperti ini pun itu ramai. Ya betul, Abang Botak juga masuk JDT. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, João Figueiredo, pemain warisan baru Malaysia hari itu yang man of the match lawan Vietnam, akan menyarung jersey Harimau Selatan. Memang havoc kerana setakat ini sudah ada 3 pemain baru Harimau Melaya yang masuk JDT, termasuk Hector Havel, John Irazabel dan sekarang Figueiredo. Banyak yang terkejut kerana antara 3 orang yang abang sebut tu, Figueiredo lah yang masih tengah main di liga yang kompetitif kat Europe, malah ada lagi kontrak dengan Basik Sehir. Seperti biasa, ada yang terkilan Figueiredo masuk JDT, tapi pendapat abang, ini sesuatu yang positif untuk bola sepak Malaysia. Yang pertama, bila pemain-pemain baru ini boleh bermain dan berlatih bersama-sama setiap hari, chemistry mereka akan jadi semakin baik. Korang pun nampak kan, walaupun tak banyak masa bersama, link up Hector Havel, Arif Aiman dengan Figueiredo hari tu, dan nampak ada something kan. Lepas ni lagi padu serangan Harimau Melaya, dan lagi senang untuk pemain dibenarkan join game Harimau Melaya bila ada friendly atau pertandingan macam Liga Kafar di bulan Ogos. Yang kedua, pendapat abang, JDT melaburkan wang untuk mendapatkan pemain ini bukan setakat nak jadi jago kampung. Boleh tengok target mereka sekarang nak menang ACLE dan layak ke FIFA Club World Cup. Bukankah itu yang kita nak? Kelab tempatan kita sendiri yang masuk pertandingan international berprestij dan mengharumkan nama negara. Secara tidak langsung, ini juga akan mendorong pasukan tempatan yang lain menaikkan standard masing-masing. Korang setuju dengan abang? Jadi ya, naturalisasi Malaysia untuk Johor Darul Takzim, untuk klub Malaysia. Ngeri guys, tendangan pojok untuk Thailand tapi suasana memanas. Theraton Bunmatan dihujani cacian dari supporter Malaysia. Teriakan kasar, gestur jari tengah, bahkan botol air dilempar ke lapangan. Kapten Malaysia sampai turun tangan menenangkan supporter agar tak keterlaluan. Namun Theraton tetap tenang, bahkan membalas dengan ekspresi sinis seolah menghina balik. Ngeri guys. Memang harus seperti itu, harus dibalas dengan elegan. Karena memang kadang-kadang mereka ya tak pakai otak gitu. Oknum-oknum supporter di sana kan gitu.
Pelatih timnas Malaysia bikin pernyataan yang mengejutkan. FAM minta klarifikasi. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Johari Ayub, mengimbau semua orang untuk tetap tenang setelah pernyataan eksplosif pelatih kepala tim nasional Peter Ceklamovski. Menanggapi komentar Ceklamovski pasca pertandingan lawan Vietnam, Johari mengungkapkan bahwa FAM tetap sepenuhnya mendukung proyek Harimau Malaya. Ia juga mendesak media untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kami di FM mendukung tim nasional 100%, itu yang saya yakini, ujarnya. Dukungan kami untuk Harimau Malaya kuat dan konsisten. Apa yang dikatakan itu bersifat spekulatif, dan untuk bersikap adil, lebih baik tanyakan kepada Ceklamovski sendiri untuk menjelaskan apa maksudnya. Jangan macam-macam Ceklamovski, awas disiram air keras nanti kau di sana. PKT ikutan Indonesia, Malaysia naturalisasi pemain Argentina. Nah, kalau di Malaysia ini kan baru ada lagi 4 pemain ya naturalisasi yang baru bergabung. Nah, itu dari mana ya silsilahnya Bang? Dari silsilah. Iya, makanya ini juga gue kaget kan baca lah. Tiba-tiba kok dari Malaysia ke Argentina gitu loh, nggak nyambung gitu. Kalau Malaysia ke Inggris masih ada. Iya betul. Kalau dari Malaysia ke Argentina ya kurang nyambung gitu, tidak nyambung. Kalau dari Malaysia ke Inggris oke lah, karena mereka pernah dijajah sama Inggris. Harusnya mereka punya pemain keturunan lebih banyak di Inggris, harusnya seperti itu. Tapi kita heran kenapa ada di Spanyol dan Argentina kan begitu. Mereka kan koloni Inggris. Ya walaupun itu juga kecil lah. Penduduk Malaysia kan mungkin cuma 25 juta atau 30 juta, ya kan. Terus berapa banyak sih mereka yang yang katakanlah masanya gini loh, kalau kita sedikit bahas sejarah, Malaysia itu tidak ada eksodus Inggris. Kita tahun 50 tuh banyak eksodus orang Indonesia ke Belanda. Sehingga kita meninggalkan heritage di Belanda. Jadi gitu, ini perlu juga paham nih. Sehingga kalaupun di Inggris pun dikit. Nah tiba-tiba ke Argentina main 4 orang. Nah tiba-tiba nggak tahu nih, nenek moyang gue dulu jualan nasi lemak atau apa kan. Gimana bikin ceritanya? Nah makanya itu dia. Harusnya famnya harus menjelaskan nih. Makanya kan mulai rame nih katanya. Dan ya gue nggak tahu apakah ini akan berujung pada diusut kali atau apa ke Timur Leste 2017 ya? Iya. Ya gitu. Nah itu menarik tuh, karena gue tadi sempat mau berpikir point of view gini. Wah jangan-jangan ini masalah kecil, FIFA nggak peduli lah, Timor Leste aja diusut kan. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan diseriusin juga oleh FIFA. Ya tapi kan kabarnya FAM bilang kalau pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu sudah sah, bahkan itu sudah diakui sama FIFA gitu, kalau mereka punya garis keturunan Malaysia. Cuma kan yang menjadi pertanyaan begini, dari FAM itu tidak menjelaskan pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini garis keturunan Malaysianya itu seperti apa, dari siapa, kakek nenek, bapak mama, buyutnya, dari mana asalnya, kan itu tidak dijelaskan. Berbeda dengan di Indonesia begitu, kita juga sama-sama naturalisasi, tapi di Indonesia itu ada yang berbeda. Tidak hanya PSSI yang tahu asal-usul mereka, bahkan kita pun sebagai penonton kita tahu asal-usul mereka dari mana. Itulah perbedaannya begitu. Nah, kalau kita lihat pun Malaysia naturalisasi pemain seharusnya lebih banyak dari Inggris begitu kan. Tapi ya kok kenapa dari Argentina 4 pemain kan gitu. Tapi sudahlah, mereka sudah naturalisasi, dan kalaupun misalkan besok-besok itu tidak sesuai dengan aturan FIFA, ya mungkin saja, bisa saja itu ada sanksinya, di banned nanti kan. Tapi ya mereka sejauh ini mereka sudah ya dinaturalisasi dan fine saja, aman-aman saja ya terserah mereka kan begitu. Tapi ya nanti kita lihatlah seperti apa ke depannya, dan semoga mereka bisa menyaingi Indonesia. Karena kalau kita lihat apa yang dibuat sama Indonesia ini ditiru sama mereka. Ya contohnya naturalisasikan. Mereka tiru caranya Indonesia, karena suksesnya Indonesia itu dibantu juga sama pemain-pemain naturalisasi, dan akhirnya mereka mencoba untuk meniru apa yang dibuat sama timnas Indonesia. Dan ya mereka naturalisasi banyak pemain. Dan yang terbaru ada Nacho Mendes dari Sporting Gijon, kalau saya tidak salah Sporting Gijon atau apa itu, dari divisi 2-nya La Liga. Ya pernah bermain di La Liga juga kayaknya itu Sporting Gijon, Sporting Gijon, Sporting apakah? Nacho Mendes. Jadi Nacho Mendes ini sudah tidak lagi di Gijon FC. Nanti dia akan bermain di JDT. Jadi memang Malaysia ini agak sedikit berbeda. Kalau kita naturalisasinya itu ya untuk timnas, terserah mereka mau bermain di klub mana nantinya, di klub Liga 1 manapun, yang terserah mereka. Tapi Malaysia rupanya kalau dinaturalisasi sama Malaysia, maka pemain-pemain naturalisasi ini ya sebagian besar dari mereka akan bermain di JDT gitu. Jadi ya impactnya ke JDT juga gitu.
Jadi itulah perbedaan motivasi naturalisasi pemain. Bedalah dengan kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.